Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang psikologi analitikal Carl Gustav Jung. Kami beranggotakan yang pertama Marsha Aurelia Sagita G1C121020, Lino Gusyansa G1C121028, Cahyani Fatka Istiqomah G1C121044, dan terakhir Zura Azhara G1C121082. Yang pertama yaitu A. Struktur kepribadian. Mencakup pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran, dan ketidaksadaran. Kepribadian disusun oleh sejumlah sistem yang beroperasi dalam 3 tingkat kesadaran, yaitu ego beroperasi pada tingkat dasar, kompleks berada pada tingkat tak sadar pribadi, dan arsetip pada tingkat tak sadar kolektif. Yang pertama, kesadaran, atau biasa juga disebut konsius, dan ego. Menurut Jung, ego merupakan hasil pertama dari proses diferensiasi kesadaran. Ego merupakan inti dari kepribadian, tapi bukan pusat dari kepribadian. Ego berperan penting dalam menentukan persepsi pikiran, perasaan, dan ingatan yang bisa masuk ke dalam kesadaran. Ego juga berusaha menyaring pengalaman guna memelihara keutuhan dalam kepribadian dan memberi orang perasaan kontinuitas dan identitas. Yang ketiga yaitu tak sadar kolektif. Ingatan yang diwariskan adalah pengalaman-pengalaman umum yang terus-menerus berulang lintas generasi. Yang diwariskan bukan memori atau pikiran spesifik, tetapi predisposisi atau kecenderungan untuk bertindak, atau tendensi untuk memikirkan sesuatu. Tujuan predisposisi untuk membuat orang menjadi peka dan mudah membentuk kecenderungan tertentu, tetapi tetap membutuhkan pengalaman dan belajar. Isi utama dari tak sadar kolektif adalah arsetip yang muncul kesadaran dalam wujud simbolisasi. Yang keempat, ada arsetip. Nama lain arsetip yaitu dominan, primordial image, imago, mythologic image, atau pola tingkah laku. Arsetip yang membentuk kepribadian dan tingkah laku ada 4, yaitu persona. Persona ialah cara individu dalam menampakkan diri keluar atau topeng yang dipakai untuk menghadapi publik. Bertujuan untuk menciptakan kesan tertentu kepada orang lain dan sering juga untuk menyembunyikan hakikat pribadi yang sebenarnya. Yang kedua ada anima dan animus. Manusia adalah makhluk biseksual. Anima artinya arsetip feminim dalam kepribadian pria. Animus arsetip maskulin dalam kepribadian wanita. Biologis, hormon. Psikologis, karakteristik. Temperamen, sikap, pembentuk tipe ideal. Yang ketiga yaitu shadow. Arsetip mencerminkan insting kebinatangan menjadi sumber penggerak kehidupan berisikan emosi yang kuat, spontanitas, dan dorongan kreatif. Mirip seperti konsep ide dari Freud, bayangan adalah insting dasar yang menuntun penyesuaian dengan realita berdasarkan pertimbangan untuk menyelamatkan diri. Yang terakhir atau yang keempat yaitu self. Arsetip yang memotivasi perjuangan individu menuju keutuhan dan menyatakan diri dalam simbol seperti lingkaran magus atau mandala. Biasanya disebut juga simbol meditasi agama Buddha, di mana self menjadi pusat lingkaran itu. Self juga menjadi pusat kepribadian yang mana menggambarkan kesatuan dan keutuhan dan
integrasi total dan kepribadian. Simbolisasi. Tanda yang tampak mewakili hal lain yang tidak tampak. Dengan adanya simbol ini diperoleh pengetahuan mengenai taksana kolektif dan arsetipnya. Simbolisasi retrospektif atau dibimbing insting menunjukkan impuls yang karena alasan tertentu tidak terpuaskan. Contohnya dansa sebagai simbol dari dan yang terakhir yaitu sikap dan fungsi. Sikap jiwa, arah energi, psikis umum atau libido yang menjelma dalam orientasi manusia terhadap dunianya. Kecenderungan untuk bereaksi ke arah yang khas dan yaitu pertama ekstrovert, energi psikis keluar diri, orientasi menuju sesuatu yang objektif. Dan yang kedua introvert. Fungsi jiwa suatu aktivitas kejiwaan yang secara teoritis tidak berubah walaupun dalam lingkungan yang berbeda. Nah, lanjut ke bagian B yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian Jung adanya 8 variasi struktur kepribadian yang kompleks, membuat dinamika kepribadian menjadi sulit dibuat formulanya. Namun, Jung mencoba membuat dinamika kepribadian dari prinsip interaksi dan fungsi penggunaan energi psikis. Interaksi antar struktur kepribadian, yaitu ada opos atau saling bertentangan. Prinsip ini sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Contoh absisinya adalah ego versus shadow, introversi versus ekstroversi, pikiran versus perasaan, dan penginderaan versus intuisi. Nah, selanjutnya ada kompetens atau saling mendukung. Prinsip ini digunakan untuk menjaga agar seorang tidak menjadi neurotik. Misalnya, jika Isa tidak berhasil mencapai nilai A pada mata kuliah ini, maka akan muncul dalam mimpi atau kondisi tidak sadar. Nah, dan yang terakhir ada synthesize atau bergabung menjadi kesatuan. Prinsip ini meyakini bahwa kepribadian akan terus menyatukan pertentangan untuk mencapai kepribadian yang seimbang dan integral. Namun, fungsi ini hanya sukses dicapai melalui fungsi transenden. Terakhir, ada beberapa konsep energi psikis. 1. Fisik dapat mempengaruhi psikis dan sebaliknya. 2. Prinsip ekuivalensi, yaitu energi yang tidak hilang tapi berpindah dari satu bagian ke bagian lain. 3. Ada prinsip entropi, yaitu dalam diri terdapat kecenderungan menuju keseimbangan. Energi ini mengalir dari yang lebih kuat ke yang lebih lemah. Dan yang terakhir ada penggunaan energi. Seluruh energi psikis digunakan untuk keperluan kehidupannya dan untuk pembiakan spesies. Ini merupakan fungsi instinktif yang dibawa sejak lahir seperti lapar dan seks. Nah, itulah beberapa penjelasan dari dinamika kepribadian Jung. C. Perkembangan kepribadian. Jung percaya bahwa kepribadian berkembang melalui serangkaian tahap yang berujung pada sebuah keutuhan pribadi atau realisasi diri. Jung menggarisbawahi tahap kedua dari kehidupan, yaitu periode usia 35 atau 40-an, saat seseorang memiliki kesempatan untuk membawa seluruh aspek kepribadian secara bersama-sama untuk mencapai tahap realisasi diri. Tahap perkembangan. Jung mengategorikan perkembangan menjadi 4 periode utama, yaitu masa kanak-kanak, masa muda, masa pertengahan atau parubaya, dan masa tua atau lanjut usia. Yang pertama, masa kanak-kanak. Jung membagi periode ini menjadi 3 bagian, yaitu anarkis. Anarkis ini dikarakterisasikan dengan banyaknya kesadaran yang kacau dan sporadik. Pulau-pulau kesadaran mungkin akan tampak tetapi sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali hubungan di antara pulau-pulau kecil ini. Pengalaman pada fase anarkis terkadang masuk ke kesadaran sebagai gambaran yang primitif yang tidak mampu digambarkan secara akurat. Yang kedua, monarkis.
Fase monarkis dari usia ini dikarakterisasikan dengan perkembangan ego dan mulainya berpikir secara logis dan verbal. Pada kurun waktu ini, anak-anak akan melihat dirinya sendiri secara objektif dan kerap mendeskripsikan diri mereka sebagai orang ketiga. Pulau-pulau kesadaran akan berkembang semakin besar, lebih banyak dan lebih dihuni oleh ego primitif. Walaupun ego dipersepsikan sebagai objek dan belum disadari sebagai penerima. Yang ketiga, dualistis. Ego sebagai penerima ini mulai tumbuh dalam fase dualistis. Pada saat ego terbagi menjadi objektif dan subjektif, sekarang anak-anak menyadari dirinya sendiri sebagai orang pertama dan mulai sadar akan eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Pada masa tersebut, pulau-pulau kesadaran menjadi sebuah pulau yang menyatu dan dihuni oleh ego kompleks yang menyadari dirinya sebagai objek dan subjek. 2. Masa muda. Periode yang ditandai dari pubertas sampai dengan masa pertengahan atau parubaya disebut dengan masa muda. Anak muda mencoba bertahan untuk mencapai kebebasan fisik dan psikis dari orang tuanya, mendapatkan pasangan, membangun keluarga, dan mencari tempat di dunia ini. Kesulitan utama yang dialami oleh anak-anak muda sekarang ini adalah bagaimana mereka bisa mengatasi kecenderungan alami. Untuk menyadari perbedaan yang teramat tipis antara masa muda dengan kanak-kanak, yaitu dengan menghindari masalah yang relevan pada masanya. Keinginan ini disebut dengan prinsip konservatif. 3. Masa pertengahan atau paruh baya. Masa pertengahan atau parubaya berawal di usia 35 sampai 40 tahun. Jika orang di masa pertengahan dapat memegang teguh nilai moral dan sosial pada masa kecilnya, maka mereka dapat menjadi kokoh dan fanatik dalam menjaga ketertarikan fisik dan kemampuannya. Bagaimana masa pertengahan dapat kita jalani dengan sepenuhnya? Nah, orang yang telah hidup pada masa mudanya tanpa bersikap kekanak-kanakan atau dengan nilai-nilai masa pertengahan akan lebih siap untuk hidup di fase ini. Yang terakhir, masa tua. Pada saat masa tua atau lanjut usia menjelang, orang akan mengalami penurunan kesadaran, seperti pada saat matahari berkurang sinarnya di waktu senja. Jika orang merasa ketakutan dengan kehidupan di fase sebelumnya, maka hampir bisa dipastikan mereka akan takut dengan kematian pada fase hidup berikutnya. Jung percaya bahwa kematian adalah tujuan dari kehidupan dan hidup hanya bisa terpenuhi saat kematian terlihat. Selanjutnya yaitu aplikasi. Pada aplikasi terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama tes asosiasi kata, kemudian psikoterapi, dan yang terakhir adalah analisis mimpi. Baiklah, yang akan kita bahas pertama yaitu tes asosiasi kata. Tujuan daripada tes asosiasi kata ini adalah untuk mengungkap perasaan-perasaan bermuatan kompleks. Jung menggunakan 100 kata sebagai stimulus untuk memancing reaksi emosi. Di sini, klien akan diminta untuk merespon setiap kata dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Respon tersebut kemudian dicatat dengan dilengkapi pengukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik kulit. Setelah itu akan dilakukan tes ulang untuk memperoleh konsistensi jawaban. Reaksi-reaksi tertentu menjadi pertanda bahwa stimulus kata itu menyentuh kompleks. Yang kedua yaitu psikoterapi. Menurut Jung, pada saat menjalani terapi, kliennya akan melewati 4 tahapan, yakni yang pertama, konfesi atau pengakuan. Konfesi ini mirip dengan katarsis dari Freud, yang mana klien akan memuntahkan isi-isi tak sadar yang mengganggunya dengan memakai objek di sekitarnya yang terutama terapis sebagai sarana. Yang kedua yaitu eludikasi atau pencerahan. Pada tahap ini adalah tahap interpretasi dan penjelasan, yang mana penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki mirip dengan transferensi dari Freud. Yang ketiga yaitu edukasi atau pendidikan. Di sini, terapis akan mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan-tantangan yang akan muncul. Dan yang terakhir yaitu transformasi atau perubahan. Di sini, terapis memberi jalan kepada klien untuk mencapai realisasi diri
dan membantu klien untuk belajar membedakan berbagai aspek jiwa sehingga pasien itu mampu mengatur aspek-aspek itu dalam harmoni dan merealisasi semua potensinya. Aplikasi psikologi analitikal Carl Gustav Jung yang terakhir yaitu analisis mimpi. Tujuan daripada analisis mimpi ini merupakan interpretasi mimpi yang mengungkap elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, serta mengintegrasikannya ke dalam kesadaran untuk mempermudah proses realisasi diri. Mimpi sendiri terbagi menjadi 3 jenis yang syarat dengan muatan arsetip, yakni mimpi besar, mimpi tipikal, dan mimpi anak-anak. Mimpi besar sendiri mempunyai makna menarik bagi semua orang tanpa dapat dijelaskan kenapa bisa menarik. Kemudian mimpi besar juga memberi pengalaman yang mendalam, serta sering diikuti kegagalan ego untuk menangani dunia luar secara memuaskan. Mimpi tipikal merupakan mimpi yang umum terjadi pada banyak orang yang melibatkan arhetip figural, arhetip peristiwa, dan arhetip objek. Dan yang terakhir yaitu mimpi anak-anak yang merupakan bukan mimpi asli melainkan ingatan pada masa kanak-kanak. Sering berisi arhetip motif dan simbol seperti pahlawan, orang bijak, dan lain-lain. Interpretasi mimpi membutuhkan pemahaman mengenai sifat kesadaran pemimpi karena mimpi timbul dari ketidaksadaran yang menjadi kebalikan dari kesadaran. Ada 3 metode analisis mimpi dari Jung, yaitu amplifikasi, rangkaian mimpi, dan imajinasi aktif. Amplifikasi sendiri digunakan untuk menjelaskan unsur tertentu dalam mimpi yang dianggap memiliki arti simbolik yang kaya. Kemudian amplifikasi juga berbeda dengan asosiasi bebas. Dalam amplifikasi, orang yang bermimpi diminta untuk mempertahankan unsur dan memberi asosiasi ganda, dan pada amplifikasi juga ada lambang yang banyak muka dan tidak pernah diketahui maknanya. Yang kedua yaitu rangkaian mimpi. Di sini, Jung akan menggunakan rangkaian mimpi di mana Jung akan menganalisis komponen beberapa mimpi berturut-turut untuk melihat kecocokan yang berlanjut dan koreksi pengembangan lebih lanjut. Rangkaian mimpi juga merupakan metode konsistensi internal dalam penelitian kualitatif seperti mimpi, cerita, fantasi, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu imajinasi aktif. Di sini, subjek akan disuruh memusatkan perhatian pada gambaran mimpi yang mengesankan tetapi tidak dapat dimengerti atau gambaran visual yang spontan dan mengamati apa yang terjadi dengan gambaran tersebut. Pada imajinasi aktif juga, fantasi-fantasi yang ditimbulkan oleh imajinasi aktif biasanya memiliki bentuk yang lebih baik daripada mimpi-mimpi pada malam hari, karena fantasi tersebut akan diterima oleh kesabaran dalam keadaan jaga, bukan tidur.